Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, anak-anak ibu masih pada lemes nih semuanya. Nah, agar kalian lebih semangat lagi, yuk kita tepuk semangat dulu. Perhatikan ibu dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yuk kita ulangi secara bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Senyum ya. Semangat, semangat, semangat. Sekali lagi. Semangat ya. Senyum ya. Semangat, semangat, semangat. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat anak-anak ibu. Doa dulu. Siap berdoa. Doa selesai. Anak-anak, pernah tidak kalian melihat kapur? Tetapi bukan kapur untuk menulis di papan tulis. Kapur ini menyerap bau dan lama-kelamaan bisa menghilang. Ayo, siapa yang tahu? Apa nama kapurnya? Kapur barus, Bu. Iya, betul Sapin. Terus ada lagi nama lainnya, tahu tidak? Iya, pinter anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu akan menunjukkan sesuatu kepada kalian. Nah, itu ya. Nah, ini dia. Ini yang dinamakan dengan kapur barus. Nah, coba amati nih. Sapin, Bu. Ini untuk Rehana. Warnanya apa? Putih. Iya, bentuknya apa kapurnya? Bulat. Iya, atau lingkaran. Nah, biasanya kapur barus ini diletakkan di mana? Anak-anak tahu nggak? Tahu. Iya, kamar mandi atau? Lemari. Iya, pinter anak-anak ibu. Nah, fungsinya apa sih kapur barus itu? Tahu nggak? Fungsinya dari kapur barus adalah untuk mengharumkan baju di dalam lemari atau diletakkan di dalam toilet. Nah, kapur barus ini memiliki wujud. Anak-anak, setiap benda ini memiliki bentuk dan wujud. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang wujud benda dan perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang wujud benda. Anak-anak tahu nggak? Wujud benda itu ada berapa macam sih? 3. Iya, apa aja coba Sapin? Padat, cair, gas. Iya, betul. Ada padat, cair, dan gas. Oke. Nah, kita akan mempelajari wujud benda ini satu persatu. Yang pertama ada padat. Apa sih sifat dari benda padat? Ada yang tahu nggak? Benda padat sifatnya. Benda padat itu memiliki sifat volume dan bentuknya tetap. Nah, kalau contoh benda padat yang pernah kalian temui di rumah kalian atau di kehidupan sehari-hari kalian, ada nggak sih yang tahu contoh dari benda padat itu? Pernah nggak lihat? Di rumah, di sekolah, atau di tempat umum? Ayo coba Rehan, apa contoh dari benda padat? Sekitarmu, lihat di sekitarmu. Meja. Iya, meja. Apalagi Sapin? Benda padat? Kursi. Iya, terus ada lagi yang ada di sekitarmu? Buku. Pensil, pulpen. Nah, itu dia dari contoh benda-benda padat. Kalau di sekolah ada jam. Kemudian ada apa lagi? Benda padat yang ada di sekolah. Tiang bendera. Kemudian kalender. Nah, masih banyak lagi kan? Oke, tadi sifatnya benda padat apa? Memiliki Bentuk yang tetap. iya, bentuknya tetap, volumenya juga tetap, tidak berubah. Seperti misalkan buku punya Bu Guru. Nah, bentuknya persegi panjang. Nah, dia akan berubah bentuk nggak? Enggak. Enggak, jika dia mau diletakkan di mana saja, dia tetap bentuknya persegi. Nah, yang kedua ada benda cair. Ada yang tahu nggak sifat dari benda cair ini apa? Volumenya tetap, bentuknya berubah. Iya, betul. Volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, contoh ini ada apa ini namanya? Hand sanitizer. Iya, pinter. Hand sanitizer ini mempunyai bentuk yang cair, isinya yang cair ya, tetapi botolnya Padat. Iya, pinter. Nah, hand sanitizer ini isinya tidak akan
berubah-ubah, ia mengikuti wadahnya. Itulah sifat dari benda cair. Oke, anak-anak ibu udah pinter nih. Sekarang yang terakhir ada benda gas. Ada yang nggak tahu nggak nih sifat dan ciri-ciri dari benda gas? Benda gas tuh seperti apa ya? Sifatnya ada yang tahu nggak? Itu volume dan bentuknya berubah-ubah. Contohnya apa sih benda gas yang ada di lingkungan kalian? Yang pernah kalian lihat? Balon. Iya, udara di dalam balon. Terus apa lagi yang bisa mengeluarkan gas? Manusia bisa nggak mengeluarkan gas? Bisa. Gas apa yang manusia hirup dan manusia keluarkan? Udah. Gas Oksigen. Iya, oksigen. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Terus ada gas untuk memasak, apa ya namanya? Gas LPG. Iya, betul. Gas LPG itu bahan bakar untuk memasak. Oke, pintar anak-anak ibu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Kan tadi anak-anak udah tahu wujud benda itu ada 3 macam, padat, cair, dan gas. Sekarang kita akan belajar perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Perubahan wujud benda itu adalah perubahan suatu bentuk benda yang berubah menjadi benda yang berbeda. Nah, kenapa benda tersebut bisa berubah? Benda tersebut bisa mengalami perubahan disebabkan oleh adanya kalor. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kalor itu apa? Salah satu bentuk energi ataupun tenaga yang berhubungan dengan panas ataupun suhu pada suatu benda. Iya, jadi kalor itu adalah suatu bentuk energi. Energinya berhubungan dengan panas. Nah, coba siapa yang pernah merebus air? Saya, Bu. Nah, merebus airnya di mana? Kompor. Iya, di kompor. Berarti kalau airnya dipanaskan di atas kompor itu akan mengalami perubahan wujud dari apa ke apa? Dari cair menjadi gas. Bisa berubah karena adanya kalor ya, atau panas. Betul sekali. Perubahan yang pertama ini ada mencair. Mencair itu perubahan wujud benda dari apa ke apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa, Sapir? Padat ke cair. Iya, pintar. Oke, dari padat menjadi cair. Apa ya contohnya? Tahu nggak, Sapin atau Rehan? Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Apa yuk? Es batu yang dipanaskan bisa meleleh menjadi air. Terus siapa yang pernah makan coklat? Saya, Bu. Nah, coklat kalau dipanaskan? Menjadi cair. Iya. Terus apa lagi ya yang bisa menjadi cair ya? Selain es batu dan coklat? Es krim. Iya, es krim. Es krim kalau didiamkan beberapa menit akan berubah menjadi cair. Kan kalau kalian makan es krim, nanti lama-lama es krim tersebut menetes kan? Iya, betul. Sekarang membeku. Contohnya perubahan wujud dari apa ke apa membeku? Cair, padat. Iya, betul Rehan. Perubahan benda dari cair ke padat. Contohnya apa ya? Ada yang tahu nggak perubahan dari cair ke padat? Kalau pernah buat sesuatu yang dimasukkan di dalam kulkas, dia akan membeku. Apa yo? Kalian pernah membuat sesuatu nggak? Terus kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, terus lama-lama benda tersebut jadi beku. Es batu. Iya, es batu, kebalikan dari cair. Terus apa lagi? Agar-agar. Pernah makan agar-agar nggak? Pernah, Bu. Iya, kalau pernah, kan pernah ibunya misalkan buat agar-agar. Agar-agarnya bentuknya cair, diletakkan di dalam wadah, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Agar-agarnya jadi apa? Jadi Padat. Iya, atau beku. Itulah contoh dari membeku. Kemudian kalau menguap. Menguap itu perubahan dari cair ke gas. Contohnya apa ya? Kayak kalian merebus air. Kalau airnya mendidih, cair, dia akan berubah menjadi gas. Biasanya kalau kita merebus air di atas kompor, kan kalau udah matang airnya bunyi kan? Nah, itulah bunyi tersebut yang menghasilkan gas. Itulah perubahan dari cair ke gas. Nah, kalau menyublim itu ada perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya apa tadi yang kalian pegang di awal pelajaran?
kapur barus. Bu. Iya, betul, kapur barus. Nah, yang kelima ada perubahan wujud benda mengembun. Nah, mengembun itu seperti apa sih perubahan wujudnya? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Anak-anak ibu? Dari gas ke cair. Iya. Contohnya kalian pernah nggak lihat tumbuhan atau daun-daun di pagi hari yang di atas daun tersebut atau tumbuhan tersebut terdapat tetesan-tetesan air? Pernah kan lihat? Nah, itu namanya embun. Nah, embun itu perubahan proses dari gas ke cair. Ayo, sekarang yang 6, mengkristal. Apa, Rehan? Mengkristal, perubahan wujudnya. Ke padat. Iya, contohnya gas ke padat. Kapur barus yang dipanaskan. Nah, ya, jadi mengkristal itu perubahan wujud benda dari gas ke padat. Contohnya betul tadi yang dikatakan oleh Rehan, yaitu kapur barus. Kapur barusnya dipanaskan tetapi melalui es batu. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan bersama dengan kapur barus yang dipanaskan dengan korek api yang di atasnya terdapat es batu. Nanti es batu itu akan berubah bentuk. Jadi kita akan praktikkan secara bersama-sama. Oke anak-anak, sekarang kalian buka bukunya ya, halaman 160, pembelajaran kelima. Buku cetak ya, buka. Buku tematik ya, halaman 160. Ayo coba Rehan baca perintahnya. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf, susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Jadi anak-anak, tugas kalian adalah menyusun paragraf tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, sekarang dikerjakan ya anak-anak. Nanti kita koreksi bersama-sama. Ya anak-anak, bagaimana? Tugasnya sudah selesai belum? Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai, ayo baca ya. Bergantian, Sapin dengan Rehan. Urutannya yang tepat. Nanti Bu Guru koreksi. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Ya, itu urutan nomor 1. Yang kedua, Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. ya, yang ketiga, Apa yang terjadi pada kapur barus? Kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? ya, terus nomor 4. Kenceng ya bacanya. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat Iya. menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Iya. Terus yang terakhir bacanya kenceng ya. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Iya. Oke, urutannya sudah tepat sekali. Nah, sekarang lihat di bawahnya. Ada perintah untuk memasangkan kata dengan arti yang tepat. Ayo, yang pertama apa itu? Sapin, coba baca. Mencair. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, yang pertama apa? Coba Sapin baca yuk. Mencair. Apa itu? Pasangkan dengan tepat. Perubahan wujud padat menjadi cair. Iya, betul. Sekarang Rehan gantian. Yang kedua. Perubahan wujud cair menjadi padat. Iya. Terus yang ketiga, ayo Sapin lagi. Apa itu? Menguap. Apa
perubahan wujud cair menjadi gas. Ya, betul. Yang keempat, Rehan, gantian. Lagi ayo baca. Mengambun Ya, mengembun apa? dari gas menjadi cair. Ya. Nah, sekarang menyublim. Ayo, Sapin, terakhir. Menyublim, Ya, baca. Artinya? perubahan wujud padat menjadi gas. Iya, betul. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kilogram. Oke, sekarang Ibu akan membagikan ini ya. Nah, kalian perhatikan tangga berikut. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Tangga yang sudah Ibu buat di papan tulis. Kita baca bareng-bareng ya. Kilogram, Kilogram, hektogram, hektogram, dekagram, dekagram, gram, gram, desigram, desigram, sentigram, sentigram, miligram. miligram. Nah, setiap turun satu tangga maka dikali 10. Kalau 2 tangga turunnya berarti dikali 100. Tambahkan saja nolnya. Kemudian kalau naik satu tangga, kalau naik dibagi 10. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Kalau naiknya 2 tangga, jadi dibagi. Dibagi 100. Iya, dibagi 100. Nah, sekarang Ibu kasih contoh soal nih. 1 kilogram sama dengan titik-titik gram. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Sapin berapa? 1000 gram. Oke, pinter. Kenapa 1000 gram? Karena turunnya 3 tangga. Iya, pinter. Kalau 3 tangga dikali 1000. Oke, sekarang gantian Rehan, coba. 5 gram titik-titik sentigram. Berapa Rehan? 5 gram. Dari gram ke sentigram. 500. Iya, pintar. 500. Kenapa 500? Karena turunnya 2 tangga. Iya, pintar. Dikali 100. Oke, pintar-pintar nih anak-anak Ibu. Oke. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mendiktekan sebuah kalimat ya. Kalian tulis di buku tulis kalian. Yang pertama, berat es kering mula-mula adalah 1 kilogram. Berat es kering mula-mula adalah 1 kilogram. Kemudian sisa berat es kering setelah 3 jam adalah 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah. Nah, tadi Ibu udah kasih soal nih, udah selesai belum dikerjakannya? Sudah, Bu. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Coba baca, Sapin, baca. Kering mula-mula sisa berat es kering setelah 3 jam Tadi mula-mula berapa gram? 1 kilogram. Oke, 1 kilogram mula-mula nih. Sisa Terus? berat es kering 3 jam adalah 400 gram. Oke. Terus sisanya 400 gram. 400 gram. Setelah 3 jam ya? Iya. Sisa setelah 3 jam. Nah, terus jumlah es kering yang menyublim berarti berapa jumlah es kering yang berubah dari padat ke gas? Ya, pertama bagaimana? Kita ubah dulu dari kilogram ke gram. Karena tadi sisa es keringnya menjadi 400 gram. Gak boleh kilogram sama gram itu langsung dikurang. Gak boleh, jadi harus diubah dulu satuannya dari kilogram ke gram. Berapa? 1 kilo menjadi gram, tadi Sapin jawab berapa? 400 kilogram. Yaitu sisanya. Kalau 1 kilo menjadi gram berapa Rehan? 1000. Iya, 1000 gram. Sekarang 1000 dikurang 400 gram sama dengan berapa Sapin? Sama dengan 600 gram, Bu. Oke, pinter. Nah, itu ya jawabannya. Jadi nggak boleh kalian mengubah satuannya dulu kalau satuannya berbeda. Harus diubah biar satuannya sama, baru dikurang atau dijumlahkan begitu. Udah paham belum? Ada yang ingin tanyakan? Nah, udah ngerti, oke. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 156.
Ya, 156. Oke, sekarang coba dibaca dulu, Rehan. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Ya, yang kencang ya. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air, ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Oke, sekarang Sapin. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok. Iya. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Iya, oke. Berarti itu tentang apa sih yang kalian baca tadi? Tentang Kebersihan sekolah. Iya, petugas kebersihan yang ada di sekolah. Nah, ada kan di sekolah kita petugas kebersihan? Siapa sih petugas kebersihan di sekolah kita? Pak Mamat. Ya. Nah, selain Pak Mamat ada lagi nggak sih petugas lainnya selain petugas kebersihan? Kayak petugas keamanan. Siapa petugas keamanan? Iya, satpam. Nah, sekarang tugas kalian adalah menulis petugas-petugas yang ada di sekolah dan tugasnya apa. Misalkan kayak tadi, Pak Mama tugasnya membersihkan setiap kelas. Terus kemudian yang keamanan, siapa namanya, bapak siapa, terus tugasnya jadi apa, gitu, oke? Jadi setelah itu dikumpulkan ya. Oke, kita akan menonton tentang sifat dan perubahan bentuk benda. Mati ya. Apa itu? Benda kursi. Iya. Tuh, apa bisa bentuknya berubah-ubah? Tidak. Ah, iya. Nah, benda padat kursi itu. Apa itu? Benda cair. Ya. Air. Fungsinya banyak ya air. Air berwujud apa? Cair. Iya. Gas. Iya, ada gas. Apa wujud udara itu? Gas. Udara berwujud Gas. Iya. Tuh liatin. Bentuknya tetap sama, pensil atau pulpen. Dengan cara tertentu bisa benda padat berubah, tetapi dengan bentuk tertentu melalui benda tertentu. Itu ada pengecualian. Berarti tadi sifatnya benda cair sesuai dengan wadahnya. Iya. Nah, air dituangkan ke dalam mangkok, bentuknya akan seperti wadahnya. Iya, seperti mangkok. Walaupun dituangkan kemana aja bentuknya sesuai wadahnya. Itu sifat benda cair. Massa itu berat, air mempunyai berat, ya kan? Hanya saja air satuan ukurannya itu liter. 1 liter, 2 liter, 3 liter, mililiter.
cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kayak apa ya? Kayak air terjun, ya kan? Iya. Pernah lihat nggak air terjun? Hmm. Gulanya jadi larut kalau dicampurkan di dalam air. Benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Balonnya kenapa itu? Balonnya kempes. Nah, kemudian ditiup. Wah, jadi mengembang. Udara di dalam balon. Sifatnya bentuk, volumenya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau ruang. Balonnya kempis kembali besi ditimbang, tuh lihat. Cair. Nah, yang tadi kita pelajari. Nah, sekarang perubahan wujud benda yang tadi Ibu jelaskan. Contohnya ada nanti. Ayo apa? Padat cair. Cair. Iya. Cair ke padat membeku. Yang tadi apa ini? Benda padat menjadi benda gas. Benda cair menjadi Benda gas. iya, cair ya, menjadi gas. Mendidih, air mendidih. Nah, lihat es batunya dimasukkan. Tuh, permukaan gelas ada titik-titiknya. Namanya apa ini? Mengembun. Jadi ada tetesan-tetesan di permukaan gelas dari es batu yang cair. Nah, menyublimnya lihat nih. Akan habis. Akan menjadi kecil. Iya, lama-lamaan jadi gas yang menyebar kemana-mana, kabar balasnya habis. Jadi kecil deh. Setelah menyublim. Kenapa jas hujan terbuat dari plastik? Pasti itu sifatnya tahan air. Iya, betul sekali. Apa? Ban mobil terbuat dari karet. Karet sifatnya lentur. Nah, hari ini kita sudah belajar apa aja anak-anak? Tentang wujud benda. Iya, betul. Bentuk wujud benda dan perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan praktik perubahan wujud benda. Yeay. Oke, Sabin senang ya? Raya senang gak nih? Mau coba praktik langsung. Sekarang Ibu mau membagikan lembar praktikumnya. Berdua ya, karena ini tugas kelompok. Silakan dibaca. Alat-alat yang diperlukan ada di depan. Tetapi sebelum kalian memilih alat-alat ini, silahkan memakai hand sanitizer terlebih dahulu agar tangannya bersih
dari kuman-kuman. Nanti setelah praktikum juga harus dibereskan dan dipakai lagi hasil printernya. Nah, oke, sekarang udah dibaca alat dan bahan yang diperlukan. Sudah. Apa aja? Ayo, silakan dipilih. Batu, mentega, plastik. Ayo pilih yang sesuai apa aja alat dan bahannya ya, jangan sampai keliru. Nah, oke. Sekarang baca cara atau langkah-langkahnya. Nanti ibu akan memperhatikan dan menilai kalian. Boleh yang satu diisi es batu, yang satu diisi mentega. Nah, ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa setelah memasukkan benda-benda ke dalam gelas? Coba baca Safin. Letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka atau ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Nah, oke, berarti benda ini sudah diletakkan di ruangan terbuka. Nah, sambil menunggu perubahan benda ini, kalian mengisi laporan yang ada di kertas tersebut ya, secara berkelompok, berdua dengan Raihan. Ayo, silakan diskusi ya. Kalau ada yang belum paham nanti tanyakan ya ke ibu. Sudah, Bu. Tugasnya. Ya, kalau sudah selesai sekarang ibu tanya. Pertama tadi kalian mengambil es batu. Nah, es batu itu bentuknya apa? Padat. Iya, es batu, mentega juga. Oke, setelah kalian diamkan selama beberapa menit, terjadi perubahan tidak? Jadi Oke, perubahannya menjadi apa? es batu menjadi cair. Iya, coba lihat es batunya. Tapi angkat. Nah, ada kan airnya? Nanti dari padat berubah menjadi Cair. iya, itulah proses perubahan benda dari padat ke cair disebut Anda mencair. iya, yang keras sekali lagi apa, Pin? Perubahan wujud? Perubahan wujud benda mencair. Oke, pinter. Sekarang kumpulkan hasilnya ke ibu guru. Kumpulkan ke ibu. Nah, yang kedua, sekarang kalian akan praktikum tentang perubahan wujud mengkristal. Oke, cuci tangan dulu. Tadi kan habis. Ngapa praktikum yang pertama? Oke. Sekarang baca alat dan bahan yang diperlukan. Apa aja? Ayo, ambil. Diambil, silakan diambil. Apa saja? Siapa aja, Sapin? Baca alat dan bahannya. Lilin, es batu, kamper atau kapur barus. Terus apa lagi? Baca. Ayo lakukan eksperimen menarik di bawah 2 buah gelas. Ya, setelah dibaca kemudian 2 diambil buah alat. gelas beling atau wadah beling. Korek api 1 buah teko besi ukuran sedang. Ya, silakan diambil bahan-bahannya. Kemudian baca langkah-langkah selanjutnya. Hati-hati ya, nyalain koreknya. Nah, hati-hati nyalainnya. Hati. Pelan-pelan.
Tunggu sampai menyala dulu. Ya. Tunggu dulu. Ya, ayo nyalain lagi, Rehan. Hati-hati. Pelan, bisa nggak? Ya. Nah, letakkan di tengah-tengah. Pelan-pelan. Oke. Kemudian, nah, pelan-pelan nanti dibersihkan ya. Setelah percobaan, dikit aja. Nah. Oke. Terus langkah selanjutnya. Dalamnya diisi apa? Kapur barus. Awas, hati-hati. Hati-hati, pelan-pelan ada yang megangin. Nah. Ayo, hati-hati. Cemplungin kapur barusnya. Memasukkan kapur barusnya di dalam teko. Hati-hati. Terus kemudian tutup. Mama pegangin tangan. Oke. Tunggu beberapa menit. Nah, ini perubahan wujud dari tadi kapur barusnya bendanya apa? Padat. Iya, padat. Nanti kita diamkan beberapa menit. Kemudian kita berikan es batu. Oke, di atasnya betul. Satu. Hati-hati. Nah, pelan-pelan ya. Nah, sekarang buka tutupnya nih pakai tisu. Nanti bubur pegangin. Nanti panas nggak? Nah, wah, tuh lihat di bawah tutup tekonya. Apa yang terbentuk? Di bawah teko itu putih-putih. Nah, hati-hati. Ini, nah sekarang tiup dulu ya. Coba amati perubahan wujud yang terjadi. Nah, tadi yang pertama ada perubahan wujud dari padat ke gas. Dari padat apa wujudnya? Kapur barus. Nah, yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi gas. Nah, sekarang yang kalian pegang itu namanya apa? Kristal. Oke, perubahan wujud mengkristal, pintar. Dari apa kalau mengkristal? Perubahan wujud dari gas ke Padat. Oke. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Apa aja tadi yang dipraktikkan? Ini namanya perubahan wujud? Mengkristal. Iya, dan Mencair. iya, terus Oke, pintar anak-anak ibu. Sekarang dirapikan ya percobaannya. Oke, setelah melakukan percobaan, kalian mengerjakan soal ya yang ibu berikan. Ini sebagai latihan. Kerjakan secara mandiri, oke? Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan isi dulu identitas namanya, kelasnya. Ayo kerjakan dengan mandiri, tidak boleh mencontek, harus jujur. Kan tadi sudah belajar tentang perubahan wujud benda, tentang kilogram, satuan berat, menyamakan satuan berat, tentang tugas kebersihan. Nanti kalau udah selesai, silakan kumpul di meja ibu. Nah, kerjakan dengan teliti. Oke anak-anak, waktunya habis, sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, semoga hasilnya memuaskan ya. Nah, sekarang anak-anak dari pelajaran yang ibu sampaikan sudah mengerti semua atau ada yang belum paham? Silahkan tanyakan ke ibu. Udah mengerti semua? Oke, tadi kita belajar apa aja ya? Perubahan wujud benda. Oke, perubahan wujud benda itu ada berapa anak-anak? 6. Oke, pintar, sebutkan. Hai, siapa yang tahu? Ya, Sapin apa aja? Mencair, membeku, dan menguap. Iya, pintar. Terus apa lagi ya? Ada lagi, 3 lagi. Rehan tahu nggak? Menyublim, mengambun, Iya. dan mengkristal. Oke, kalian pintar nih. Nah, dari itu semua ada yang belum paham belum dari 6 perubahan wujud benda yang tadi dipraktikkan itu termasuk perubahan wujud apa aja ya? Mencair, Mengkristal, Betul? mencair, Iya. sama menguap. Menyublim ya, mencair, mengkristal dan menyublim yang sudah kalian lakukan tadi.
Nah, dari semua pelajaran atau materi yang sudah Ibu berikan, ada yang belum paham? Silahkan tanyakan ke Ibu, ya. Sudah paham. Sudah paham, oke. Kemudian kita tadi belajar tentang perubahan wujud benda, makna dan arti dari macam-macam perubahan wujud benda, mengubah satuan berat, serta peran dari petugas yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Tadi kan kita sudah belajar tentang peran petugas yang ada di sekolah. Nah, sekarang tugas rumah untuk kalian adalah kalian melakukan wawancara di sekitar rumah kalian. Bisa di dalam lingkungan keluarga atau di lingkungan sekitar. Kalau di lingkungan keluarga bisa kalian wawancarai ayah, ibu, kakak, adik, atau lain sebagainya. Di lingkungan rumah kalian bisa mewawancarai tetangga kalian. Nah, ini lembar wawancara untuk kalian. Kalian baca dulu, kemudian kalian kerjakan dengan baik ya anak-anak. Siap, Bu. Yang belum paham, silahkan tanyakan ke Ibu, ya. Sudah paham. Sudah paham, oke, pintar. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, Ibu akan membahas tentang ragam perubahan di lingkungan sekitar kita dan satuan untuk waktu. Nah, oke, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang ditutup dengan pembacaan doa. Silakan Safin, pimpin doa sebelum pulang. Siap berdoa. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk semua.